Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya akan melanjutkan kisah indah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf kini hidup tenang dan tentram di rumah Kitfir, seorang pembesar Mesir. Sejak ia menginjakan kaki di rumah itu, ia mendapat kepercayaan penuh dari majikannya untuk mengurus rumah tangga, melaksanakan perintah dan segala kebutuhan mereka dengan sungguh hati, ikhlas dan jujur. Tidak menuntut upah dan balasan atas segala jerih payah dirinya yang dicurahkan untuk kepentingan keluarga. Ia menganggap dirinya di rumah itu bukan sebagai hamba bayaran, tetapi sebagai anggota keluarga. Demikian pula sebaliknya, anggapan majikannya terhadap dirinya atau terhadap Yusuf. Ketenangan hidup dan kepuasan batin telah merubah Nabi Yusuf. Wajahnya semakin segar, tambah elok parasnya, dan tambah kekar tubuhnya. Ia merupakan seorang pemuda remaja yang gagah perkasa, yang menggiurkan hati tiap wanita yang melihat, tidak terkecuali istri Kitfir, majikannya sendiri. Pergaulan sehari-hari di bawah satu rumah antara Yusuf, pemuda remaja yang gagah perkasa, dan Nyonya Kitfir, seorang wanita cantik dan ayu, tidak terhindar dari risiko terjadinya perbuatan maksiat. Harus ada kekuatan iman dan takwa yang dapat mengekang hawa nafsunya. Demikianlah apa yang terjadi pada diri Yusuf dan istri pembesar Mesir itu. Pada hari pertama Yusuf berada di tengah-tengah keluarga, Nyonya Kitfir tidak menganggap akan memperlakukannya lebih dari sebagai pembantu rumah tangga yang cakap, tangkas, serta giat dan jujur, berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Ia hanya mengagumi sifat-sifat luhur serta kecakapan dan ketangkasan kerja dalam menyelesaikan urusan dan tugas yang dipasrahkan. Akan tetapi memang rasa cinta itu selalu didahului oleh rasa simpati dan kekaguman. Simpati dan kekaguman Nyonya Kitfir terhadap cara kerja Yusuf lama-kelamaan berubah. Gerak-gerik dan tingkah laku Yusuf diperhatikannya dari jauh dan diliriknya dengan penuh perhatian. Bunga api cinta dalam hati Nyonya Kitfir terhadap Yusuf makin hari makin membesar dan membara tiap kali ia melihat Yusuf berada di dekatnya. Ia berusaha menjaga gengsi sebagai majikan dan mempertahankan kedudukan sebagai istri seorang pembesar. Ia tidak berdaya menguasai perasaan hati dan hawa nafsu dengan kekuatan akalnya. Bila ia duduk seorang diri, terbayanglah di depan matanya paras Yusuf yang elok dan tubuhnya yang bagus. Melekat bayangan itu di depan mata dan hatinya. Ia hendak menghilangkan dengan mengalihkan perhatian kepada urusan dan kesibukan rumah tangga. Akhirnya menyerahlah Nyonya Kitfir kepada kehendak hawa nafsu yang mendapat dukungan setan dan iblis. Dikesampingkannya lah semua pertimbangan gengsi, kedudukan dan martabat serta kehormatan diri. Nyonya Kitfir menggunakan taktik memancing-mancing Yusuf agar ia lebih dahulu mendekatinya. Bukan ia yang mendekati Yusuf lebih dahulu guna menjaga kehormatan dirinya sebagai istri seorang pembesar. Ia selalu berdandan dan berhias rapi
Bila Yusuf berada di rumah, maka ia merangsang dengan wewangian. Dan dengan gerak-gerik dan tingkah laku menampakkan seakan-akan tidak sengaja memamerkan bagian tubuh yang biasanya dapat menggiurkan hati lelaki. Yusuf yang tidak sadar bahwa Zulaikha, istri Qitfir, mencintai dan mengundang nafsu syahwat kepadanya, menganggap bahwa perbuatan dan perlakuan manis Zulaikha kepadanya adalah hal biasa. Ia berlaku biasa, sopan, bersikap hormat, dan tidak sedikit pun terlihat dari pikirannya sesuatu gerak atau tindakan yang menandakan bahwa ia terpikat oleh gaya dan aksi Zulaikha yang ingin menarik perhatiannya. Yusuf sebagai calon nabi telah dibekali oleh Allah dengan iman yang mantap, akhlak yang luhur dan budi pekerti yang tinggi. Ia tidak akan terjerumus melakukan suatu maksiat yang sekaligus merupakan suatu tindakan khianat terhadap orang yang telah mempercayainya, memperlakukannya sebagai anak dan memberinya tempat di tengah keluarganya. Sikap dingin dan acuh tak acuh dari Yusuf terhadap rayuan dan tingkah laku Zulaikha menjadikan Zulaikha tambah panas hati dan bertekad akan berusaha terus sampai maksudnya tercapai. Jika aksi samar-samar yang ia lakukan tetap tidak dimengerti oleh Yusuf, akan dilakukannya secara terus terang dan kalau perlu dengan cara paksa sekalipun. Pada suatu kesempatan ketika sang suami tidak ada di rumah, masuklah Zulaikha ke kamar tidurnya seraya berseru kepada Yusuf agar mengikutinya. Yusuf segera mengikuti dan masuk ke kamar Zulaikha. Sebagaimana ia sering melakukannya bila diminta pertolongannya melakukan sesuatu pekerjaan di dalam kamar. Sekali-kali tidak terlintas di dalam pikirannya bahwa perintah Zulaikha kepadanya bukanlah perintah yang biasa, tetapi perintah untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Ia baru sadar ketika begitu ia berada di kamar, pintu dikunci oleh Zulaikha, tabir disisihkan, dan seraya berbaring berkatalah Zulaikha kepada Yusuf, "Ayo Yusuf, inilah aku sudah siap untukmu. Aku tidak tahan menyimpan lebih lama lagi rasa rinduku kepada sentuhan tubuhmu. Inilah tubuhku, kuserahkan kepadamu. Berbuatlah sekehendak hatimu dan sepuas nafsumu." Seraya memalingkan wajah ke arah lain, berkatalah Yusuf, "Semoga aku tidak melakukan maksiat dan memenuhi kehendakmu. Jika aku melakukan apa yang nyonya kehendaki, maka aku berarti mengkhianati tuanku." Suami nyonya sendiri yang telah melimpahkan kebahagiaan dan kasih sayang kepadaku. Kepercayaan yang dilimpahkan olehnya kepadaku adalah suatu amanat yang tidak dapat aku cederai. Sekali-kali tidak akan kubalas budi baik tuanku dengan pengkhianatan. Allah pun akan murka kepadaku dan akan mengutukku bila aku melakukan apa yang nyonya minta daripadaku. Allah Maha mengetahui segala apa yang diperbuat oleh hambanya. Segera mata Zulaikha melotot setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Yusuf. Wajahnya menjadi marah. Marahnya semakin meluap akibat penolakan Yusuf terhadap ajakannya. Ia merasa dirinya dihina dan diremehkan oleh Yusuf dengan penolakannya. Padahal tidak sedikit pembesar pemerintah dan orang yang berkedudukan merayunya dan ingin sekali menyentuh tubuh yang elok itu, tetapi tidak dihiraukan olehnya. Yusuf melihat mata Zulaikha melotot dan wajahnya menjadi merah, merasa takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Segera ia berlari menuju pintu yang tertutup. Zulaikha cepat bangun dari ranjangnya mengejar Yusuf yang sedang berusaha membuka pintu.
Ditariknya lah keras-keras oleh Zulaiha bagian belakang kemejanya sehingga terkoyak. Tepat pada detik mereka berada di belakang pintu sambil tarik-menarik, datanglah Kitfir memergoki mereka dalam keadaan yang mencurigakan itu. Dengan tiada memberi kesempatan kepada Yusuf untuk membuka mulut, berkatalah Zulaiha dengan cepat kepada suaminya yang masih berdiri tercengang memandang kedua orang kepercayaannya itu. Ia berkata, "Inilah dia Yusuf, budak yang kau puja dan puji telah berani kurang ajar masuk ke kamar tidurku dan memenuhi nafsu biadabnya. Orang yang tidak mengenal budi baik ini harus dipenjarakan, diberi siksaan yang pedih." Begitulah yang dikatakan oleh Siti Zulaiha dengan memfitnah Nabi Yusuf. Cerita itu, penggalan cerita itu dapat dilihat dalam Al-Quran, surah Yusuf, mulai ayat 22, 23, 24, 25. Di antaranya ayat ke-25, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adzabun alim. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak, dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan adab yang pedih?" Demikian cerita singkat terkait dengan bagaimana Yusuf digoda oleh seorang wanita, istri dari pembesar Mesir, istri atau nyonya Kitfir yang bernama Siti Zulaiha. Seusia Nabi Yusuf digoda oleh wanita. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan. Itu adalah ujian yang berat. Ujian yang berat, tapi keimanan Yusuf masih kuat mempertahankan harga dirinya, mempertahankan keimanannya untuk tidak tergoda oleh rayuan setan, oleh rayuan seorang wanita cantik dan istri seorang pembesar Mesir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.